Menjelang maghrib, Nyonya Livia akhirnya tiba di rumah. Hal pertama yang ia lakukan adalah menemui Pak Mamat untuk mengetahui hasil pemeriksaan kamera CCTV. Pak Mamat menemui Nyonya Livia di ruang keluarga sambil membawa sebuah laptop. Di sana, ia menunjukkan beberapa rekaman CCTV yang menunjukkan sikap arogansi Manika. Ini, Nyonya, rekaman yang saya dapatkan dari CCTV. Di sini terlihat jelas apa yang dilakukan oleh Manika. Nyonya Livia tampak syok. Tak pernah ia duga anak yang ia bantu itu ternyata memiliki attitude yang sangat buruk dan pandai bersandiwara di hadapannya. Nyonya Livia menatap layar laptop dengan mata terbelalak. Ia melihat Manika berbicara kasar kepada para pelayan dan bertindak sewenang-wenang. Astaga, tak pernah aku sangka anak itu bisa seperti ini. Selama ini dia begitu manis dan sangat sopan di hadapanku. Terima kasih, Pak Mamat. Iya, Nyonya. Saya permisi. Setelah melihat rekaman itu, Nyonya Livia menuju ke kamarnya. Ia butuh mandi dengan air hangat untuk menenangkan hati dan pikirannya. Air hangat mengalir di tubuhnya, membantu meredakan ketegangan yang ia rasakan. Malam harinya, setelah makan malam, semua keluarga berkumpul di ruang keluarga. Nyonya Livia memulai pembahasan mengenai sikap Manika yang akhirnya ia ketahui hari ini. Aku ingin membahas sesuatu yang penting malam ini. Semua mata langsung tertuju padanya. Mau bahas soal apa, sayang? Tanya Tuan Leonardo. Tadi aku berkunjung ke tempat Kanaya. Dia sudah menceritakan mengenai kelakuan Manika di belakang kita. Jujur aku sangat terkejut. Tadi sore, Pak Mamat menunjukkan rekaman CCTV yang memperlihatkan sikap Manika yang sangat buruk. Aku benar-benar terkejut dibuatnya. Tuan Leonardo tampak terkejut mendengar itu, namun Tuan Hartawan, Widuri, dan Kenan tampak biasa saja karena mereka memang sudah mengetahuinya. Apa? Manika seperti itu? Aku tak percaya. Iya, sayang. Widuri, Kenan, kenapa kalian tidak mengadukan soal sikap Manika kepada kami? Aku dan papa kalian jadi terlihat seperti orang bodoh. Widuri menunduk, merasa bersalah. Maaf, Ma, aku tidak berani karena belum memiliki bukti yang kuat. Aku lupa soal CCTV itu. Kenan juga menambahkan. Kami juga berpikir, dengan mengadukan Manika, Mama akan kecewa dan kembali merasa terluka. Kami pikir, kehadiran Manika mungkin bisa jadi obat atas kehilangan Mama saat Kanaya belum kembali waktu itu. Nyonya Livia mengerti niat baik anak dan menantunya itu, namun ia juga merasa perlu memberikan nasihat. Aku mengerti niat baik kalian. Tapi lain kali, kalian harus lebih berani menyampaikan pendapat sekalipun akan melukai hati orang itu. Tuan Hartawan juga angkat bicara. Aku juga sudah bicara dengan Manika tadi siang. Aku mengingatkan batasan atas posisinya yang hanya orang asing di keluarga ini. Aku minta dia untuk belajar bersungguh-sungguh agar apa yang telah kita berikan padanya tidak terbuang sia-sia. Mungkin ini memang salahku karena terlalu percaya pada sikap baiknya. Aku pikir dia sama seperti anak-anak lain yang kita bantu. Niatku membantunya murni karena ingin melihatnya sukses. Apalagi dia hanya hidup berdua dengan ibunya. Dia juga bisa lulus dengan nilai baik saat seleksi masuk kampus di sana. Jadi aku yakin dia bisa jadi orang sukses. Meski entah mengapa sekarang nilainya jadi menurun. Tapi, Mama sudah mengambil sikap. Tadi Mama sudah meminta Sera untuk berhenti mengirimkan uang pada ibunya dan uang bulanan untuk Manika dipotong 50%. Bagaimana menurut kalian? Keputusan Mama sudah sangat benar. Papa sudah lama ingin bilang soal ibunya Manika, tapi selalu saja lupa karena banyaknya kesibukan. Ucap Tuan Leonardo. Kami juga setuju dengan keputusan Mama. Sahut Kenan. Nyonya Livia merasa lega karena ternyata keputusannya didukung oleh semua orang. Hari ini adalah hari pertama Ikram diminta menghadap di kantor Damien. Pagi-pagi sekali ia sudah bangun dan bersiap ke kantor. Tepat setelah Ikram selesai mandi, Fania juga sudah selesai menyetrika ke meja suaminya. Bagaimana penampilanku? Tanya Ikram. Ia berdiri di hadapan Fania sambil tersenyum bahagia. Fania tersenyum lebar sambil memberikan 2 jempol pada suaminya. Sangat tampan dan berwibawa. Aku memang tidak salah memilih suami. Sangat beruntung rasanya menjadi wanita yang dipilih olehmu, Mas. Terima kasih pujiannya, sayang. Aku jadi semakin bersemangat. Ayo kita sarapan. Aku tidak mau sampai terlambat datang ke kantor di hari pertamaku bekerja. Ayo, Mas. Setelah menempuh perjalanan sekitar 15 menit lamanya, Ikram akhirnya tiba di kantor. Setelah melapor pada bagian resepsionis, Ikram langsung diberi kartu akses sementara dan diarahkan ke lantai 3 untuk bertemu dengan Kepala Achadi. Selamat pagi, Bu. Saya Ikram. Oh, Pak Ikram. Silakan duduk, Pak. Ikram menarik kursi lalu duduk berhadapan dengan Bu Nurma. Wanita berkacamata itu mengeluarkan sebuah file yang berisi data-data Ikram. Ia kemudian menjelaskan semua peraturan-peraturan di perusahaan Damien. Termasuk konsekuensi apa saja yang didapat jika terjadi pelanggaran.
Tak lupa Bu Nurma juga menjelaskan mengenai benefit yang akan didapat oleh karyawan di perusahaan tersebut. Mendengar kata bonus bulanan, bonus akhir tahun dan hadiah tur ke luar negeri bagi karyawan berprestasi, tentu saja membuat Ikram semakin bersemangat. Bagaimana Pak Ikram? Bisa kita tanda tangan kontrak kerja sekarang? Dengan cepat Ikram mengangguk. Tanpa ingin menunggu lagi, ia langsung mengambil pulpen yang diberikan oleh Bu Nurma dan menandatangani lembar demi lembar kontrak kerja tersebut tanpa membaca detailnya lagi. Yang ada di dalam pikiran Ikram hanyalah semua benefit yang akan membuat hidupnya makmur. Bu Nurma tersenyum saat Ikram membubuhkan tanda tangannya pada lembaran yang terakhir. Setelah itu, ia menyimpan kontrak tersebut di dalam laci mejanya dan memberikan ID card yang sekaligus akan menjadi kartu akses Ikram nantinya. Salah seorang staf HRD datang dan diminta untuk mengantar Ikram ke divisinya. Sekaligus mengajak pria itu berkeliling. Kalau boleh tahu, manajer marketing yang lama kenapa diganti, ya? Apa dipecat atau mengundurkan diri? Manajer yang lama tidak keluar, Pak. Tapi karena prestasinya, beliau akhirnya diangkat menjadi kepala cabang di kantor yang ada di Kalimantan. Wah, hebat. Ucap Ikram. Wanita itu hanya tersenyum. Sekretaris Damien baru saja menerima kontrak kerja Ikram dari bagian HRD. Ia kemudian masuk ke ruangan atasannya dan menyerahkan file tersebut. Ini kontrak Pak Ikram, Pak. Ucapnya sambil meletakkan map tersebut di hadapan Damien. Terima kasih. Kamu boleh kembali bekerja. Damien tersenyum melihat tanda tangan Ikram di sana. Sebelum pria itu masuk, ia sudah meminta HRD untuk menambahkan beberapa poin di dalamnya. Selamat datang Ikram. Semoga kamu betah di sini. Nyonya Savitri baru saja pulang dari mengantar putrinya ke bandara. Setelah itu, ia langsung menuju ke sebuah restoran untuk bertemu dengan seseorang. Saat baru masuk ke dalam taksi, ia mengeluarkan ponsel dan langsung mengirimkan pesan pada orang tersebut. Aku sudah dalam perjalanan, Mas. Kamu sudah di mana? Satu pesan terkirim. Tidak butuh waktu lama, pesan tersebut langsung dibaca dan dibalas. Aku sudah di jalan. Tidak lama lagi sampai. Nyonya Savitri hanya membaca pesan balasan tersebut tanpa ada niat lagi untuk membalasnya. Sekarang ia sedang fokus memikirkan apa saja yang akan ia ucapkan agar orang itu mau membantunya. Di tempat yang berbeda, Bara baru saja selesai menjenguk koleganya yang sedang dirawat di rumah sakit. Secara kebetulan, ia bertemu dengan Kenan dan juga Widuri. Alhasil, mereka akhirnya pergi untuk makan siang bertiga. Jarang-jarang kita bisa kumpul seperti ini, ucap Bara. Ya, soalnya bapak pengusaha kita ini sering sekali pergi keluar kota, ucap Kenan. Alhamdulillah, bisnis lagi berkembang dengan baik, Kak. Aku harus memanfaatkan peluang dengan baik, dong. Kenan mengangguk. Betul sekali. Tapi jangan karena kesibukan membuat kamu jadi lupa cari pendamping, bro. Bara tertawa. Memang ada wanita yang mau dengan pria yang gila kerja sepertiku? Bisa-bisa, baru sebulan, aku langsung diputuskan dengan alasan tidak punya waktu untuknya. Bukannya happy dan ada penyemangat, malah jadi ribet. Jangan putus asa, Bara. Pasti ada kok yang bisa mengerti keadaanmu. Atau, kamu mau aku kenalkan dengan seseorang? Di rumah sakit ada banyak perawat dan dokter muda yang jomblo, loh. Ucap Widuri. Nah, benar itu. Sahut Kenan. Atau bagaimana dengan sahabatnya Kanaya? Dari yang aku lihat, dia itu baik dan pekerja keras. Mendengar dari cerita Kanaya, dia itu orangnya tulus. Tapi... Widuri menjeda kalimatnya. Tapi apa? Tanya Bara. Tapi, ya itu. Dia berasal dari keluarga sederhana. Kalaupun kamu suka, entah Tante Namira akan setuju atau tidak. Tante Namira itu tidak pandang orang dari latar belakang keluarganya. Yang penting dia baik dan tulus. Bara pernah punya mantan yang dari keluarga sederhana juga. Tante Namira sudah suka padanya, tapi wanita itu selingkuh. Entah apa yang ada di pikirannya. Iya kan, Bara? Bara tertawa sambil mengangguk guna membenarkan ucapan sepupunya itu. Dan alasannya selingkuh adalah karena aku terlalu sibuk. Haf. Nah, kalau seperti itu tidak ada salahnya untuk mencoba dekat dengan Sabrina. Nanti aku perjelas sama Kanaya saja dulu. Apakah Sabrina sudah mempunyai kekasih atau belum? Bagaimana? Ucap Widuri. Baiklah, Kak. Tidak ada salahnya dicoba. Tapi ngomong-ngomong soal Kanaya, apakah kalian sudah ada yang coba bertanya padanya tentang apa yang terjadi hari itu? Aku penasaran, kenapa dia bisa sampai terlepas dari kita semua waktu itu? Aku sudah sempat tanya, tapi katanya dia tidak ingat. Tapi kadang juga ada ingatan yang terasa samar. Aku pikir, mungkin terjadi sesuatu waktu itu sehingga Kanaya kehilangan sebagian memorinya. Ucap Widuri. Kanaya bilang seperti itu, sayang? Iya, sayang. Berarti fix, terjadi sesuatu pada Kanaya waktu itu.
Tapi jika dia bilang ada ingatan yang samar-samar, itu artinya memorinya mulai bereaksi saat ia kembali berkumpul dengan orang-orang dari masa lalunya. Hal itu juga bisa menjadi pemicu kembalinya ingatan seseorang. Jelas Widuri. Apa itu artinya? Kita harus lebih sering berinteraksi dengan Kanaya dan mengingatkan dia akan masa kecilnya agar memorinya saat itu kembali? Tanya Bara. Kenan dan Widuri mengangguk hampir bersamaan. Kita akan coba cara itu. Jika ingatan Kanaya kembali, kemungkinan besar kita bisa mengetahui apakah hilangnya Kanaya murni karena kelalaian kita atau karena adanya unsur kesengajaan. Ucap Kenan. Selesai makan siang bersama, mereka akhirnya bersiap untuk kembali ke rutinitas masing-masing. Namun, saat akan keluar dari restoran, tanpa sengaja mereka melihat Tuan Hans yang berjalan dari arah koridor restoran tersebut. Papa! Tuan Hans menghentikan langkahnya. Ia menoleh, lalu tersenyum melihat anak dan keponakannya itu. Papa makan siang di sini juga? Tanya Bara. Iya, nak. Tadi habis ketemu dengan klien, sekalian makan siang. Jawab Tuan Hans. Beberapa kali ia melihat ke arah koridor, tempatnya datang tadi, membuat Bara merasa aneh. Ada apa, Pak? Papa menunggu klien itu keluar? Tanya Bara. Tidak, nak. Papa harus segera balik ke kantor. Masih ada pekerjaan yang menunggu. Papa duluan, ya? Iya, Pak. Sekali lagi Tuan Hans melirik ke arah koridor. Setelahnya, ia langsung melebarkan langkahnya keluar dari restoran itu. Bab ke-66. Menjelang maghrib, Ikram akhirnya tiba di rumah kontrakan mereka. Kedatangannya langsung disambut oleh Fania dengan full senyuman. Bagaimana pekerjaan di hari pertama, Mas? Tanya Fania. Ia membawa tas kerja suaminya dan berjalan bersama Ikram masuk ke dalam kamar. Menyenangkan. Semua staf di sana baik dan hormat pada atasan. Hari ini aku juga sudah tanda tangan kontrak untuk 1 tahun ke depan. Doakannya semoga aku bisa berprestasi dan memberikan kinerja yang baik. Soalnya di sana itu, bonusnya tidak main-main. Ucap Ikram dengan penuh semangat. Kalau soal doa, kamu tidak perlu khawatir, Mas. Aku ini istri soleha yang sudah pasti akan selalu mendoakan yang terbaik untuk suaminya. Ikram tersenyum. Ia melepas satu persatu kancing kemejanya karena akan segera mandi. Sekarang Mas percayakan. Percaya soal apa? Tanya Ikram. Percaya kalau karma itu tidak ada. Nasib buruk yang menimpa kita saat di Malang itu, bukan karena dosa kita pada si Kanaya. Tapi memang kita hanya sedang diuji saja. Kita itu mau dinaikkan derajatnya sama Tuhan. Ucap Fania dengan penuh keyakinan. Ikram hanya mengangguk lemah. Ia tidak ingin menanggapi ucapan istrinya, karena tahu, ujung-ujungnya hanya akan menjadi pertengkaran saja. Di dalam kamar mandi, Ikram merenung. Meski sekarang kehidupannya yang lebih baik sedang dimulai, tapi entah mengapa tetap saja ia merasa bersalah pada Kanaya. Mengkhianati wanita itu dan memilih berselingkuh dengan Fania, tentu membuat hati Kanaya sangat hancur. Aku sudah berada di Jakarta. Bukankah jalanku untuk menemukan Kanaya akan lebih mudah? Tapi aku harus mulai dari mana? Ya. Kanaya dan Damien sedang duduk menikmati pemandangan malam di balkon apartemen ditemani 2 gelas minuman hangat. Lengan kekar Damien melingkar di pinggang istrinya yang masih ramping, meski habis melahirkan. Tadi Ikram sudah mulai masuk kerja. Ucap Damien. Memecah keheningan. Iya, sayang. Jawab Kanaya singkat. Apa kamu tidak berdebar? Kanaya menatap suaminya dengan kening yang berkerut. Berdebar karena apa? Apa kamu tidak merasa berdebar setiap kali mendengar nama pria itu? Kanaya tertawa. Untuk apa aku berdebar? Sekarang, debaranku hanya untuk satu orang saja. Hanya untuk pria yang kini duduk bersamaku. Ucap Kanaya. Ia menyandarkan kepalanya di pundak Damien. Jadi, kamu mau bertemu dengan Ikram? Kanaya menggelengkan kepalanya. Tidak dulu, sayang. Sebenarnya aku justru ingin bertemu lebih dulu dengan Fania. Aku ingin lihat bagaimana reaksinya jika dia tahu aku ada di Jakarta. Menurut Bu Nurma, Ikram mengatakan kalau saat ini ia tinggal dengan istrinya. Alamat tempat tinggal yang dia berikan juga tidak begitu jauh dari kantor. Tapi, jika kamu dengan sengaja datang ke sana, tentu akan sangat mencurigakan. Fania pasti akan langsung tahu kalau kamu memang sengaja ingin menemuinya. Kanaya mengangguk setuju. Kalau begitu, kita pikirkan soal itu nanti saja. Sekarang aku hanya ingin menikmati malam yang indah dengan suamiku. Damien tersenyum dan memeluk istrinya dengan erat. Keesokan harinya, Kanaya bangun dengan kepala yang terasa sakit. Melihat istrinya meringis, membuat Damien khawatir dan langsung menghampirinya. Kenapa, sayang? Kepalaku sakit. Akhir-akhir ini aku memang sering pusing. Aku ambilkan obat dulu, ya? Kanaya menahan suaminya. Tidak perlu, sayang.
Biasanya tidak akan lama. Nanti pusing dan sakitnya akan hilang dengan sendirinya. Ya sudah. Kalau begitu aku mandi dulu. Saat Kanaya akan turun dari tempat tidur, kembali lagi ia melihat beberapa potongan kejadian yang tidak terlalu jelas. Ada gadis kecil yang ia yakini sebagai dirinya dan beberapa orang besar dan anak-anak lainnya. Aku kenapa? Ya, sepertinya aku harus bertanya pada Kak Kenan soal ini. Mata kuliah yang kedua baru saja selesai. Natasha keluar dari kelas bersama dengan seorang gadis dan langsung menuju ke kantin. Ada apa sih? Tumben kamu mau mentraktirku di sini. Tanya Naura. Maunya sih di kafe, tapi kan kita masih ada kelas. Nanti aku traktir lagi, deh. Oke? But, ada angin apa nih? Tanya Naura. Sebelumnya maaf ya, Ra. Mungkin pertanyaanku ini akan membuat kamu kembali teringat akan luka lamamu. Tapi ini sangat penting bagiku. Naura menatap Natasha yang terlihat sangat serius. Soal apa sih? Kelihatannya serius sekali. Natasha mulai menceritakan soal keluarga Kanaya yang membiayai Manika. Termasuk kecurigaan Natasha soal gadis itu. Kamu masih punya foto mantan selingkuhan papa kamu, kan? Naura menghela nafas. Benar saja, hal itu membuatnya kembali teringat akan masa-masa sulit keluarganya. Untungnya saat itu ayahnya sadar dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Namanya wanita itu Maudi. Tapi bisa jadi nama samaran juga, kan? Tunggu aku cari fotonya. Sepertinya masih ada di media sosialku, deh. Naura mengeluarkan ponsel dan membuka akun media sosialnya. Ia tampak serius mencari foto dan juga video wanita yang dicurigai sebagai Manika itu. Nah, ini orangnya, coba kamu lihat dulu. Naura menyerahkan ponselnya pada Natasha. Adik ipar Kanaya itu langsung tersenyum. Ia mengambil foto dan video itu sebagai bukti untuk diperlihatkan pada Kanaya. Memang benar dia orangnya. Luar biasa, ya. Setelah jadi pelakor, sekarang malah berpura-pura jadi anak baik agar dapat simpati dari orang kaya. Tapi aku heran, sih. Kok dia bisa lulus seleksi di Singapura, ya? Padahal dia itu pernah didu dari kampus karena lebih dari sebulan tidak masuk dan nilainya juga sangat hancur. Dia itu kan dulu satu kelas dengan pacarku. Dia kuliah tidak sampai 1 semester, loh. Apa? Didu? Berarti memang ada yang aneh, nih. Berbekal informasi yang ia terima, siang harinya Natasha menuju ke apartemen Kanaya. Hai, Sha. Sudah makan? Tanya Kanaya saat melihat adik iparnya itu datang. Sudah, Kak. By the way, aku bawa info penting, nih. Ya sudah, tunggu aku habiskan makanan ini dulu, ya. Sip, Kak. Sembari menunggu Kanaya selesai makan, Natasha bermain dengan baby Ethan. Bayi kecil itu sudah bisa melihat dan sangat senang jika diajak bicara. Selesai makan, Kanaya menghampiri adik iparnya itu. Ia duduk di atas karpet bersama dengan Natasha. Jadi ada informasi penting apa, nih? Tanya Kanaya. Tapi, Kak Kanaya janji ya akan menemani aku visit store. Soalnya video endorse yang itu harus 2 orang. Sayangkan kalau aku cari orang lain. Iya, janji. Natasha tersenyum. Ia kemudian mengeluarkan ponselnya dan mengirim foto serta video yang ia dapatkan tadi. Sudah aku kirim. Coba cek dulu. Kanaya membuka pesan yang dikirimkan oleh Natasha. Refleks ia menutup mulut menggunakan kedua tangannya saat melihat video tersebut. Itu ayah teman kampusku. Si Manika itu pernah jadi simpanan ayahnya Naura. Tapi saat itu namanya Maudi. Tapi setelah dilabrak, ayahnya Naura langsung memutuskan hubungan dengannya. Satu lagi, Kak. Dia itu pernah kuliah. Tapi tidak sampai 1 semester karena dikeluarkan oleh pihak kampus. Dia itu tidak pintar. Agak aneh sih dia bisa lulus tes di Singapura. Orang tua Kak Kanaya hanya buang-buang uang saja. Belum tentu juga dia beneran kuliah di sana. Astaga! Si Manika itu benar-benar, ya. Bisa-bisanya dia menipu mama dan papa seperti ini. Dia sangat licik, memanfaatkan kemurahan hati orang lain. Ini tidak boleh dibiarkan. Terima kasih ya, Sha. Sama-sama. Jangan lupa lusa ya, Kak. Iya. Malam harinya, Kanaya menyampaikan perihal informasi yang didapatkan Natasha tentang Manika. Tentu saja hal itu juga membuat Damian terkejut. Lebih baik kamu segera sampaikan hal ini pada papa dan mama. Apalagi, mama kan juga sudah tahu bagaimana sikap Manika di belakangnya. Bukti ini akan menjadi pelengkap, sehingga mama bisa benar-benar memutus semua fasilitas yang ia berikan pada Manika. Masih banyak anak-anak berprestasi di luar sana yang layak untuk dibantu. Ucap Damian. Itulah, sayang. Makanya besok, aku berencana untuk ke rumah mama. Tapi, hubungi mama dulu sebelum berangkat. Siapa tahu saat tiba di sana, mama sedang tidak di rumah. Ah, iya. Benar juga. Kalau begitu aku kirim pesan saja sekarang.
Keesokan harinya Kanaya pagi-pagi sekali bangun dan mempersiapkan beberapa barang keperluan baby Ethan yang akan ia bawa ke kediaman orang tuanya. Karena rencananya ia akan menginap di sana. Setelah sarapan, mereka berdua akhirnya menuju ke kediaman tuan hartawan. Damien mengantarkan istrinya masuk sekalian berpamitan pada keluarga mertuanya itu. Kedatangan Kanaya dan bayinya tentu saja disambut hangat oleh tuan hartawan Nyonya Livia dan juga tuan Leonardo yang kebetulan hari ini tidak berangkat ke kantor karena sedang kurang enak badan. Papa senang sekali karena kalian akan menginap di sini malam ini, ucap tuan Leonardo. Berhubung ia sedang flu, terpaksa ia harus menggunakan masker sebelum mendekat pada cucunya, demi menghindari hal yang tidak diinginkan. Iya, Pa, sebenarnya Kanaya juga datang ke sini karena ingin menyampaikan informasi yang penting yang Papa, Mama, dan Opa harus ketahui. Semalam Kanaya memang tidak mengatakan pada ibunya mengenai tujuan kedatangannya. Ia hanya bilang kalau hari ini dirinya akan datang berkunjung. Informasi soal apa, Nak? Tanya tuan hartawan. Ini soal Manika, Opa. Kanaya menyerahkan ponselnya pada tuan hartawan. Pria itu menekan tombol play dan memperhatikan dengan seksama video yang sedang tayang di hadapannya. Ya Tuhan, ucap tuan hartawan. Itu video apa, Pa? Tanya tuan Leonardo. Tuan hartawan menyerahkan ponsel tersebut kepada putranya. Nyonya Livia menggeser posisi duduknya agar lebih mendekat pada suaminya dan bersama-sama menyaksikan video Manika yang sedang dilabrak oleh ibunya Naura. Ini Manika, kan? Tanya Nyonya Livia. Iya, Ma, itulah kelakuan dia yang sebenarnya. Manika sama sekali tidak sepolos yang Mama lihat. Bahkan dia juga berbohong soal kuliahnya. Dia pernah kuliah tapi dikeluarkan. Jelas Kanaya. Nyonya Livia terlihat sangat kesal. Ia tidak menyangka ditipu oleh gadis itu. Kalau sudah seperti ini, semua bantuan padanya harus kita stop. Uang yang kita berikan hanya akan terbuang sia-sia jika diberikan pada orang yang berkelakuan seperti ini, ucap tuan Leonardo. Iya, Pa, ini memang salah Mama karena terlalu mudah merasa iba. Apalagi waktu itu, dia mengingatkan Mama pada Kanaya. Tapi sekarang sudah cukup. Jadi sekarang bagaimana, Ma? Apa Mama akan menyuruhnya pulang dari Singapura? Tanya Kanaya. Tidak perlu. Dia akan pulang dengan sendirinya begitu sudah kehabisan uang. Dia akan dikeluarkan dari kampus jika tidak membayar uang kuliahnya. Biarkan saja dia menikmati sisa waktunya di sana. Yang penting, kamu jangan respon jika dia menelpon. Karena tujuannya pasti hanya satu, yaitu uang, ucap tuan hartawan. Iya, Pa, Livia setuju dengan itu. Kanaya tersenyum simpul mendengar ucapan kakeknya. Akhirnya ia merasa lega, Manika akan pergi dari keluarganya. Bukan karena merasa tersaingi dengan keberadaan gadis itu. Namun karena menurutnya, Manika bukan orang yang layak untuk dibantu. Dia hanya seorang penipu. Syukurlah. Setidaknya satu masalah terselesaikan. Bab ke-67. Malam itu, keluarga hartawan menikmati makan malam dengan formasi yang lengkap. Suasana hangat dan kekeluargaan sangat terasa di ruang makan. Tawa dan canda menghiasi meja makan, membuat malam itu terasa begitu istimewa. Setelah selesai makan, mereka berkumpul di ruang keluarga. Tuan hartawan, Tuan Leonardo, dan Damien duduk di sofa besar, berbicara tentang bisnis. Nyonya Livia sibuk bermain dengan cucunya, sementara Kenan dan Widuri asyik mengobrol bersama Kanaya. Kanaya, bagaimana kabar Sabrina? Apakah dia tidak ada rencana untuk datang ke Jakarta lagi? Tanya Widuri. Kanaya tersenyum mendengar pertanyaan kakak iparnya. Sabrina baik-baik saja, Kak. Dia sibuk dengan pekerjaannya, katanya lagi banyak orderan catering yang masuk. Sepertinya belum ada rencana berkunjung dalam waktu dekat ini. Memangnya kenapa, Kak? Kenan yang duduk di sebelah Widuri menjawab pertanyaan adiknya. Sebenarnya, kami sedang mencarikan jodoh buat Bara. Menurut kami, Sabrina bisa masuk kategori yang pas. Bagaimana menurutmu, Kanaya? Kanaya tertawa kecil mendengar itu. Wah, kalian serius? Sabrina memang gadis yang baik, tapi aku tidak tahu apakah dia tertarik dengan Bara. Kenapa tidak? Bara juga pria yang baik. Mungkin kita bisa atur pertemuan mereka dan mengatur agar mereka bisa lebih mengenal satu sama lain. Ucap Kenan. Iya, siapa tahu mereka cocok. Kita kan hanya mencoba. Sahut Widuri. Baiklah, Kak. Aku akan coba bicarakan dengan Sabrina. Oke, Kanaya. Kami tunggu kabar baik darimu. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Semua anggota keluarga sudah masuk ke dalam kamar mereka masing-masing, menikmati waktu istirahat setelah seharian beraktivitas. Di kamar mereka, Kanaya dan Damien sedang mengobrol. Membahas mengenai niat baik Kenan dan Widuri untuk mendekatkan Sabrina dengan Bara. Namun, tiba-tiba saja tangisan baby Ethan membuat obrolan mereka terhenti.
Kanaya segera bangun dan menggendong putranya yang masih kecil itu, mencoba menenangkannya dengan menyusuinya. Beberapa menit berlalu. Damien yang tadinya sedang bermain ponsel di belakang Kanaya, mendekat. Ia mengubah posisinya dan duduk di hadapan istrinya, memperhatikannya dengan seksama. Kanaya merasa sedikit kikuk ditatap begitu intens saat sedang memberikan ASI pada putranya. "Ada apa, sayang?" tanya Kanaya dengan suara lembut, mencoba menyembunyikan rasa malunya. Damien tersenyum. "Aku hanya ingin melihat putra kita menyusu. Dia terlihat begitu tenang dan damai." Kanaya tersenyum kecil, merasa lega dengan jawaban suaminya. "Tapi jangan tatap aku seperti itu. Aku jadi merasa canggung," ucapnya sambil tertawa pelan. Damien tersenyum, tapi tidak beranjak sedikit pun. Dengan kedua tangannya menopang dagu, ia terus menatap putranya yang sedang menyusu. "Aku tidak bisa berhenti melihat betapa indahnya momen ini," ujarnya dengan nada penuh kasih. Sekali Natasha sudah mengirimkan pesan pada Kanaya dan mengingatkan kakak iparnya itu mengenai janjinya untuk menemani dirinya visit store guna keperluan endorsement. Kanaya tersenyum sambil membaca pesan adik iparnya itu. Tanpa menunggu lagi, ia langsung mengirimkan pesan balasan dan menanyakan pukul berapa Natasha akan berangkat ke tempat tersebut. "Sayang, hari ini aku mau pergi dengan Opa dan Papa. Katanya mereka ingin mengenalkan aku dengan beberapa kolega bisnis. Siapa tahu itu menjadi peluang bisnis baru nantinya." "Iya, sayang. Hari ini aku juga mau pergi dengan Natasha. Aku sudah terlanjur janji adanya sebagai balasan atas informasi soal Manika yang dia berikan tempo hari. Kebetulan ini hari Minggu jadi Ethan bisa dijaga sama Kak Widuri. Aku sudah koordinasi tadi." "Baiklah, sayang. Jangan lupa stok ASI yang banyak. Tahu sendiri kan, bayi kecil ini selalu saja merasa lapar." Damien mencium pipi baby Ethan yang semakin gembul. "Kalian jaga Ethan baik-baik, ya? Mama mau bantu, tapi Mama juga ada acara. Kami bisa kok, Ma, hitung-hitung belajar juga. Iya kan, sayang?" "Iya, Ma, meski bukan dokter spesialis anak, tapi kamu sudah biasa pegang bayi," jawab Kenan. "Baiklah, Nak. Kalau begitu Mama pergi dulu." Kanaya, Kenan, serta Widuri menyalami dan mencium punggung tangan Nyonya Livia. Tidak lama setelah kepergian Nyonya Livia, Natasha akhirnya tiba. Kanaya mencium putranya sebelum pergi dengan adik iparnya itu. "Titip Ethan ya, Kak. Maaf merepotkan kalian." "Sama sekali tidak merepotkan, kok," ucap Widuri sembari tersenyum. Kanaya dan Natasha akhirnya berangkat. Seperti biasa, gadis itu lebih suka menyetir sendiri. "Penampilan kakak hari ini berkelas banget. Sudah seperti selebgram ratusan ribu followers," puji Natasha. Kanaya tertawa. Merasa lucu mendengar ucapan Natasha. "Aku saja tidak punya media sosial." "Ih, kenapa? Padahal kita bisa share kegiatan sehari-hari, OOTD, atau tips yang berguna di media sosial. Bonusnya, bisa jadi terkenal dan dapat uang. Seperti aku ini. Dulu punya, sih. Tapi sudah aku tutup semua. Rasanya, seperti ini juga lebih tenang. Tapi tidak tahu juga ke depannya. Siapa tahu aku berubah pikiran. Iya, kan?" Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya tiba di mall. Teman Natasha yang biasanya bertindak sebagai kameraman juga sudah tiba lebih dulu. Setelah bertemu, mereka akhirnya menuju ke store yang pertama. Sebuah butik ternama dengan berbagai jenis pakaian modis. Sebelum mulai, Natasha memberikan arahan pada kakak iparnya itu. Menjelaskan apa saja yang harus dan tidak boleh ia lakukan. Dengan cepat Kanaya mengerti, dan pengambilan gambar di store pertama akhirnya dimulai. Sementara itu, Fania baru saja tiba di mall bersama dengan Ikram. Sejak semalam, ia merengek diajak jalan-jalan, tapi gagal karena Ikram yang kurang enak badan. "Aku mau ke toilet dulu." "Kok tiba-tiba perutku mules, ya? Kamu tidak apa-apa kan Mas tinggal? Atau mau ikut?" "Ih, kenapa tidak dikeluarkan pas masih di rumah sih, Mas? Lagi pula, masa ikut sih? Itu kan toilet cowok. Aku tunggu saja di sini. Sambil sekalian mau lihat-lihat juga." "Baiklah, aku segera kembali." Fania melihat-lihat berbagai pakaian yang terpajang. Sebenarnya, ada rasa ingin masuk, tapi ia sadar kalau sekarang sudah tidak boleh asal belanja seperti dulu. Apalagi, dirinya juga sudah tidak bekerja. "Sabar, Fania. Tunggu sampai Ikram gajian. Setelah itu, kamu boleh beli koleksi pakaian baru." Saat sedang asyik melihat-melihat, tanpa sengaja pandangan Fania tertuju pada sosok yang sangat ia kenal yang baru saja keluar dari sebuah butik dan sedang berjalan menuju ke arahnya. Ia menyipitkan kedua matanya agar bisa melihat dengan lebih jelas. Dia seperti Kanaya. Tapi masa iya, sih? Dari segi wajah memang mirip. Tapi yang ini terlihat lebih cantik berkelas dan pakaiannya juga bagus. Tidak, itu tidak mungkin Kanaya. Fania terus mencoba untuk meyakinkan dirinya.
Kanaya yang sedang asyik bercerita dengan Natasha belum menyadari keberadaan Vanya. Namun, saat jarak mereka tinggal beberapa meter saja, Kanaya akhirnya menyadari keberadaan Vanya yang kini sedang menatap ke arahnya. "Ada apa, Kak?" tanya Natasha saat melihat Kanaya berhenti. "Sepertinya aku bertemu dengan teman lama." Natasha mengikuti arah pandang Kanaya dan melihat Vanya yang sedang melihat ke arah mereka. "Dia siapa?" gumam Natasha. Kanaya tersenyum dan kembali melanjutkan langkahnya. Jaraknya semakin dekat dengan Vanya. "Hai, Vanya," bab ke-68. "Apa kabar, Vanya? Lama tidak bertemu." Kanaya tersenyum menatap Vanya yang masih mematung di tempatnya. Tidak ada ekspresi sama sekali di wajah wanita itu. "Kak, kamu?" Vanya menoleh ke belakang, memastikan Ikram belum datang. Ia tidak ingin suaminya itu melihat Kanaya yang berpenampilan seperti ini. Ia khawatir suaminya akan terpesona. "Kenapa ekspresi kamu seperti itu? Kamu tidak bahagia bertemu dengan mantan kakakmu ini?" "Kak, dia siapa?" tanya Natasha. "Dia ini adalah seorang falakor." "Jaga ucapan kamu ya, Nei. Siapa yang pelakor? Aku tidak merebut Mas Ikram darimu. Dia hanya sadar kalau aku jauh lebih menarik dan lebih seksi darimu. Kamu itu kusam, kampungan, tidak seksi, dan jauh dari kata modis. Jadi wajar jika Mas Ikram lebih memilihku. Kami sama-sama saling mencintai." "Oh ya? Tapi yang kamu bicarakan itu adalah Kanaya yang dulu. Kanaya yang sekarang jauh segalanya jika dibandingkan dengan dirimu. Lihat saja penampilanmu itu. Pakaian yang kamu kenakan juga. Katanya cantik dan seksi. Tapi jerawat kok dipelihara. Sungguh sangat memprihatinkan." Vanya terlihat kesal mendengar ucapan Kanayan yang menghina dirinya. Ia memperhatikan penampilan Kanaya dari atas sampai ke bawah. Ia bisa menebak jika apa yang dikenakan Kanaya saat ini berasal dari brand ternama. Tapi Vanya tidak percaya jika yang dikenakan Kanaya adalah brand asli. Ia sangat yakin jika wanita itu hanya menggunakan barang palsu alias KW. Vanya tersenyum, terkesan meremehkan. "Si Kak, pakai barang KW saja sudah sebegitu bangganya." Vanya menatap Natasha. "Sebaiknya kamu jangan jalan dengan wanita ini, deh. Dia ini orang miskin. Orang tuanya saja tidak jelas siapa. Kamu tidak malu panggil kakak pada seseorang yang memakai barang palsu?" Siapa bilang barang Kak Kanaya palsu?" "Itu semua ori, tahu. Kamu tidak bisa membedakan barang ori dan KW, ya?" "Sudahlah, Natasha. Tidak ada gunanya berdebat dengan dia. Kalau memang itu barang asli, bagaimana kamu bisa membelinya? Oh, di sini kamu pasti jadi ani-ani, kan?" Kanaya sangat kesal. Tangannya refleks melayang dan mendaratkan satu tamparan keras di pipi Vanya. Saking kerasnya, membuat wanita itu hampir kehilangan keseimbangan. Natasha dan beberapa pengunjung yang kebetulan berada di dekat mereka sampai terkejut dibuatnya. "Jaga bicaramu! Tutup mulutmu yang penuh kotoran itu! Tamparan itu hanya permulaan bagimu. Aku pastikan kamu akan menyesal nantinya." "Haf, tanganku tidak lagi steril karena menyentuh kulit wanita murahan sepertimu. Ayo Natasha." Kanaya dan Natasha pergi meninggalkan Vanya yang masih memegangi pipinya yang terasa perih. Matanya berkaca-kaca menahan rasa sakit sekaligus malu karena menjadi pusat perhatian orang-orang di sana. "Kenapa Kanaya jadi seperti itu? Bukankah dulu dia lemah, penurut dan mudah aku tindas?" Vanya sempat melamun. Ia kembali membayangkan bagaimana dulu ia membuat Kanaya tidak berkutik dan pasti akan selalu memenuhi segala keinginannya. "Vanya?" Ikram menyentuh pundak istrinya, membuat wanita itu tersadar dari lamunan. Mas?" Vanya memperhatikan ke sekeliling dan tidak melihat tanda-tanda keberadaan Kanaya. "Kamu kenapa? Pipimu kenapa merah begitu? Seperti orang yang habis ditampar saja." "Tidak kok, Mas. Siapa yang juga yang mau menamparku di sini? Tadi ada nyamuk di pipiku dan aku menepuknya dengan keras. Alhasil, jadi merah begini," ucap Vanya. Kening Ikram berkerut mendengar penjelasan istrinya. "Kamu ini ada-ada saja. Mana ada nyamuk di mall sebagus ini? Ayo jalan lagi." "Iya, Mas." Vanya menggandeng tangan suaminya. Ia tidak bisa lagi fokus menikmati jalan-jalan kali ini. Pikirannya terus saja tertuju pada Kanaya. Kanaya yang kini seolah menjelma menjadi sosok yang berbeda. Sementara itu, Kanaya sedang duduk sambil menunggu Natasha yang sedang membelikannya minuman dingin. Ia menatap tangannya yang masih gemetar. Seumur hidup, ia tidak pernah menampar siapapun. Tapi tadi, ia benar-benar lepas kontrol. "Keberanian dari mana itu? Minum dulu, Kak." "Terima kasih, Natasha." Dinginnya minuman membuat tenggorokan Kanaya terasa lega.
Rasa manis membuat perasaannya menjadi jauh lebih baik. Kak Kanaya baik-baik saja? Tadi itu aku sampai syok melihat kakak menamparnya, ucap Natasha. Maaf, ya. Tadi itu aku refleks. Ini bahkan pertama kalinya aku menampar seseorang. Kanaya kemudian menceritakan siapa Vanya, apa hubungan mereka dan ada kisah apa di baliknya. Selama mendengar cerita Kanaya, Natasha tidak berhenti terperangah. Baru kali ini ia mendengar secara detail apa yang sudah dilalui istri kakaknya itu. Kalau seperti itu ceritanya, dia memang pantas untuk ditampar, sih. Bahkan bukan hanya ditampar. Dijambak atau disiram air cabai juga layak. Aku itu benci sekali dengan yang namanya pelakor. Aku pernah jadi salah satu korban spesies mereka. Iya, Natasha. Terima kasih sudah mengerti. Mau lanjut jalan-jalan? Kita sekalian belanja, yuk. Oke? Sudah beberapa kali Nyonya Savitri mengecek saldonya, tapi belum ada penambahan sama sekali. Ia mulai gelisah, apalagi ia mau membayar uang arisan hari ini. Aduh, kenapa uang jatahku dari Nyonya Livia belum masuk juga, sih? Aku kan mau bayar arisan 200.000. Ini sudah jam 3 sore, sebentar lagi Bu Seno pasti menelpon. Bisa kena semprot kalau aku sampai telat membayar. Mana namaku sudah keluar? Nyonya Savitri jalan mondar-mandir di dalam rumahnya. Aku tunggu setengah jam lagi, deh. Kalau belum masuk juga, baru aku telepon Manika. Lanjutnya, sembari menunggu uangnya masuk, Nyonya Savitri memutuskan untuk bersih-bersih. Tidak terasa, setengah jam berlalu. Segera ia mengecek aplikasi M-Banking miliknya. Loh, kok saldonya masih 100.000 sih? Kenapa tidak ada penambahan? Nyonya Savitri mulai pusing. Tanpa menunggu lagi, ia segera menghubungi Manika. Ada apa, Bunda? Manik lagi tidur. Nih, kamu tidak kuliah? Tidak, Bunda. Ini kan sudah sore. Ada apa sih, Ban? Ini loh, kenapa uang bulanan Bunda belum dikirim juga, ya? Padahal kan Bunda mau bayar uang arisan hari ini. Tunggu saja. Mungkin yang biasa ditugaskan kirim uang sedang sibuk. Tapi biasanya pagi-pagi selalu dikirim. Paling lambat itu sebelum jam makan siang, uangnya pasti sudah masuk ke rekening Bunda. Bagaimana nanti kalau Bu Seno datang? Atau Bunda pinjam uang kamu dulu, deh. Bans kebiasaan, deh. Seringnya juga pinjam tapi tidak dikembalikan. Ya sudah, aku kirim sekarang. 200.000, kan? Iya. Tapi, kamu kirim lebih juga Bunda tidak masalah. Tidak. 200.000 saja. Nanti kalau uang dari Nyonya Livia sudah masuk, langsung kirim balik ya, Bun. Soalnya uangku juga menipis. Sedangkan uang jajanku biasanya baru dikirim seminggu lagi. Iya. Jadi anak kok perhitungan sekali. Nyonya Savitri mengakhiri panggilannya. Meski uang bulanannya belum masuk. Tapi setidaknya untuk saat ini ia bisa merasa lebih tenang karena sudah ada uang untuk membayar arisannya. Malam akhirnya tiba. Nyonya Savitri kembali mengecek saldo di rekeningnya. Perasaannya semakin tidak nyaman saat melihat angka yang masih sama seperti siang tadi. Wah, ini ada yang tidak beres. Pasti karyawan Nyonya Livia lupa. Aku harus telepon Manika lagi dan menyuruhnya menghubungi orang itu. Nyonya Savitri akhirnya menghubungi putrinya. Memaksanya untuk menghubungi karyawan Nyonya Livia yang selama ini mengirimkannya uang. Kebetulan Manika memang punya nomor teleponnya. Manika yang baru saja selesai menerima telepon dari ibunya, langsung menghubungi Sera. Ia juga merasa ada yang aneh. Ia yakin, wanita itu tidak mungkin lupa mengirim uang untuk ibunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Manika, Mbak. Anak angkatnya Ibu Livia. Iya. Ada apa, Manika? Aku mau tanya sesuatu, Mbak. Ini soal jatah bulanan Bunda. Kata Bunda, uangnya belum masuk sampai malam ini. Kakak lupa mengirimnya, ya? Padahal Bunda perlu banget loh dengan uang itu. Harusnya Mbak Sera memperhatikannya. Itu kan amanah dari Ibu Livia. Iya. Aku akan selalu menjalankan amanah dengan baik. Itu sebabnya aku tidak mengirim uang itu. Apa? Jadi Mbak Sera sengaja tidak mengirim uang untuk Bunda? Wah, jangan sampai aku adukan sama Ibu, ya. Bisa ditegur atau bahkan dipecat nanti Mbak Sera ini. Terdengar suara kecil Sera, membuat Manika mengerutkan keningnya, sekaligus semakin kesal. Mbak kok ketawa, sih? Memang ada ucapanku yang lucu? Tanya Manika dengan nada ketus. Dengar ya, Manika. Aku memang tidak mengirim uang bulanan untuk ibu kamu. Bukan karena aku melalaikan amanah atau tugas yang pernah diberikan oleh Nyonya Livia. Asal kamu tahu saja, mulai hari ini, Nyonya Livia sudah menghentikan uang bulanan untuk ibu kamu. Sera sengaja tidak membahas soal fasilitas Natasha yang juga sudah dihentikan. Apa? Jatah Bunda dihentikan? Iya. Sekarang kamu sudah paham, kan? Aku tutup teleponnya. Assalamualaikum.
Sarah mengakhiri panggilannya secara sepihak. Manika menyandarkan tubuhnya. Masih tidak habis pikir dengan apa yang terjadi. Kenapa Nyonya Livia bersikap seperti ini? Apa ini karena pengaruh putrinya itu? Lalu bagaimana nasib Bunda nantinya? Bab ke-69. Selesai makan malam, Nyonya Savitri kembali mengecek ponselnya. Namun sayangnya saldo masih tidak bertambah. Tak ada pula kabar berita dari Manika. Hal itu membuat Nyonya Savitri semakin bertanya-tanya. Kenapa uangnya belum masuk? Apa jangan-jangan anak itu belum menghubungi karyawan Nyonya Livia? Dia pasti keasikan main, sampai lupa apa yang aku perintahkan. Itu anak benar-benar, ya. Nyonya Savitri akhirnya menghubungi Manika. Baru di deringan pertama, gadis itu sudah menjawab panggilan dari ibunya. Kamu kok tidak mengabari Bunda, sih? Orang itu bilang apa? Kenapa sampai sekarang uangnya belum dikirim juga? Terdengar helaan nafas Manika dari seberang sana karena mendengar pertanyaan ibunya yang beruntun. Tanyanya satu-satu dong, Ban. Jangan main borongan seperti ini. Ucap Manika. Iya. Sekarang jawab pertanyaan Bunda, kamu sudah menghubungi orang itu atau belum? Aku sudah menghubungi Mbak Sarah. Ban, dia itu orang yang selama ini disuruh oleh Nyonya Livia untuk mengirim uang padaku dan juga pada Bunda. Terus, dia bilang apa? Kenapa uang Bunda belum masuk? Kata Mbak Sarah, dia memang tidak mengirim uang itu. Dia melakukan itu atas perintah Nyonya Livia. Mulai hari ini, Bunda sudah tidak akan mendapat jatah bulanan lagi darinya. Apa? Uang bulanan Bunda dihentikan? Tapi kenapa, Maun? Nyonya Savitri tampak lemas. Selama beberapa bulan terakhir, ia hanya menggantungkan hidup dari uang itu. Mana aku tahu, Ban. Tapi semenjak kedatangan putrinya itu, Nyonya Livia memang berubah. Pasti anaknya itu merasa khawatir dengan keberadaanku. Dia merasa tersaingi denganku. Makanya dia menghasut ibunya agar menjauh dariku. Sial! Harusnya anaknya itu tidak perlu kembali. Biar saja dia hilang selamanya. Iya, Ban. Kalau seperti ini, posisiku pasti juga akan terancam. Bagaimana ini, Ban? Kamu tenang saja, sayang. Ibu jamin, masa depanmu akan cerah dan mendapat hidup yang layak. Sudah dulu, ya? Kamu jangan banyak pikiran. Istirahat saja sana. Iya, Ban. Nyonya Savitri melampiaskan kekesalannya dengan memukul meja di hadapannya. Au! Sakit juga ternyata, ucapnya. Ia kemudian meniup tangannya yang terasa perih dan sedikit memerah. Tidak, ini tidak bisa dibiarkan. Keadaan ini tidak boleh terus seperti ini. Aku harus menghubunginya. Nyonya Helena, Oma dan Natasha sedang berkumpul di ruang keluarga setelah menikmati makan malam bersama. Nyonya Helena sedang seru-serunya menceritakan mengenai acara amal yang ia hadiri siang tadi. Namun sebagian besar isi ceritanya hanya mengomentari fashion para sosialita yang hadir di sana. Tapi aku ada cerita yang lebih seru, Oma. Ucap Natasha. Soal apa, Syah? Tanya Oma Serena. Soal Kak Kanaya? Tadi siang kan dia menemaniku visit store di sebuah mall untuk sebuah endorsement. Oma sama Mama tahu apa yang terjadi selanjutnya? Ya, mana Mama tahu? Kami kan tidak ada di sana. Kamu juga belum cerita apa-apa. Jawab Nyonya Helena yang membuat Oma Serena dan Natasha tertawa. Tadi kami bertemu dengan seorang wanita yang akhirnya aku ketahui bernama Vanya. Dia adalah anak dari orang yang merawat Kak Kanaya saat hilang. Sekaligus wanita yang merebut calon suami, atau apalah istilahnya itu. Aku bingung mengartikannya, soalnya kan pernikahannya dibatalkan. Wanita itu menghina Kak Kanaya. Bisa-bisanya dia menuduh Kak Kanaya sebagai ani-ani. Nyonya Helena terkejut. Sedangkan Oma terlihat bingung. Ani-ani? Simpanan, Oma. Bahasa gaulnya ani-ani. Oma Serena menganggukkan kepala sebagai tanda mengerti. Terus, apa yang terjadi? Kanaya diam saja gitu Dina seperti itu? Tanya Nyonya Helena. Eits, tidak dong. Kakaknya menamparnya. Hanya sekali, sih, tapi aku yakin itu sangat sakit. Astaga! Seru Nyonya Helena. Wajar sih, orang mulutnya busuk begitu. Sesekali memberikan pelajaran pada orang yang jahat memang boleh-boleh saja. Terlebih apa yang sudah dia lakukan pada Kanaya? Sahut Oma Serena. Sementara itu di apartemen, Kanaya juga baru saja selesai bercerita soal pertemuannya dengan Vanya pada Damien. Juga mengenai insiden penamparan itu. Aku tidak bermaksud menyombongkan diriku yang sekarang. Apalagi sampai bersikap kasar seperti tadi. Hanya saja aku ingin mereka yang dulu menghinaku sadar, kalau aku bukan lagi Kanaya yang dulu. Apalagi ucapan Vanya tadi, benar-benar sangat berlebihan. Damien menggenggam tangan istrinya. Iya, sayang. Tidak apa-apa. Itu hal yang wajar. Hanya saja,
Lain kali kamu harus mengendalikan diri. Kita bisa membalas orang yang jahat tanpa harus melakukan kekerasan. Iya, sayang. Aku minta maaf. Kanaya menyandarkan kepalanya pada pundak Damien, memandangi baby Ethan yang bermain dengan beberapa mainan yang tergantung di bouncer miliknya. Ya ampun, aku lupa menghubungi Sabrina. Kak Widuri sudah bertanya tadi. Aku telepon Sabrina dulu ya, sayang. Aku titip Ethan. Iya, sayang. Kanaya mengambil ponselnya dan menuju ke balkon. Ia kemudian melakukan panggilan video dengan sahabatnya itu. Awalnya obrolan mereka hanya sekedar basa-basi, menanyakan kabar masing-masing. Sampai pada akhirnya Kanaya mengutarakan niat yang sesungguhnya. Sab, sebenarnya aku ingin menanyakan sesuatu. Soal apa itu, Nei? Kamu masih jomblo atau sekarang sudah punya pacar? Sabrina menatap Kanaya dengan kening yang berkerut sambil menahan senyum. Kenapa kamu menanyakan hal itu? Mau carikan aku jodoh orang Jakarta, ya? Kamu mau? Boleh. Ucap Sabrina sembari tertawa. Kok ketawa? Aku serius loh, Sab. Aku benar-benar ingin mengenalkan kamu pada seseorang. Iya, Nei. Aku izinkan kamu jadi mak comblangku. Aku percaya kamu pasti akan memilihkan jodoh yang baik untuk sahabatmu ini. Tapi ngomong-ngomong, siapa orang itu? Ada, deh. Kamu pasti akan suka. Tapi kamu kapan ada waktu datang ke Jakarta? Belum tahu juga, Nei. Lagi banyak pengantin. Belum lagi, syukuran dan beberapa pesta. Kayaknya jadwal full sampai akhir bulan. Nanti aku sampaikan pada orang itu, ya? Kabari aku kalau ada perubahan jadwal. Oke, Nei. Aku mau bilang sesuatu. Soal apa? Pak Sutomo sakit-sakitan. Beberapa hari yang lalu aku bertemu dengannya di jalan. Dia titip salam dan menanyakan kabarmu. Aku hanya bilang kalau kamu baik-baik saja. Iya, Sab. Terima kasih, ya? Iya, Nei. Panggilan video keduanya akhirnya berakhir. Namun, kalimat terakhir Sabrina berhasil mengusik ketenangan hati Kanaya. Pandangannya lurus ke depan. Pikirannya kini tertuju pada Pak Sutomo, pria yang dulu selalu ia panggil ayah. Rasa khawatir seketika menyelimuti dirinya. Apalagi setelah mengetahui kalau pria itu masih mengingat dan menanyakan kabarnya. Terlepas kebohongan dan perlakuan lainnya yang Kanaya terima dari mereka, ia tetap mengingat beberapa momen dengan pria itu. Dirinya juga mungkin tidak akan bertemu dengan keluarganya, andai Pak Sutomo tidak menitipkan kalung itu pada Sabrina. Sayang? Damien berdiri di ambang pintu sambil menggendong baby Ethan. Kamu kenapa, sayang? Tanya Damien. Ia melihat kedua mata istrinya berkaca-kaca. Aku tidak apa-apa, sayang. Aku hanya kepikiran ayah. Maksudku Pak Sutomo. Kata Sabrina, dia sakit-sakitan. Aku hanya kepikiran saja. Damien tersenyum. Tangannya mengusap puncak kepala istrinya. Itu manusiawi, sayang. Bagaimanapun juga, dialah yang menjadi sosok ayah buatmu selama 20 tahun. Kanaya mengangguk membenarkan ucapan suaminya. Kanaya menghela nafas panjang. Di dalam hati, ia berdoa untuk kesembuhan Pak Sutomo. Semenjak pulang dari mall, Fania jadi lagi banyak termenung. Selalu saja Kanaya yang berputar-putar di dalam pikirannya. Penampilan Kanaya tadi benar-benar membuatnya terpukau. Belum lagi keberanian Kanaya yang menampar dirinya. Dia seperti orang yang berbeda. Fania membatin. Ikram yang baru dari kamar mandi, menghampiri istrinya yang sedang duduk di ruang tamu. Hei, kok melamun? Tidak melamun kok, Mas. Aku hanya sedang berpikir. Aku selalu merasa bosan kalau siang tinggal sendiri di rumah. Tidak ada juga yang bisa aku ajak ngobrol karena belum kenal dengan tetangga. Bagaimana kalau aku cari kerja saja, Mas? Kalau aku punya gaji sendiri, aku bisa perawatan dan belanja sesuka hati tanpa mengganggu penghasilan kamu. Kok yang dipikirkan hanya soal belanja dan perawatan? Menabungnya tidak dipikir? Sekalian menabung juga, Mas. Jadi bagaimana? Kamu bisa bantu aku cari kerja, tidak? Atau coba tanya Ardi, Mas. Siapa tahu ada lowongan di tempatnya. Baiklah, besok coba Mas tanyakan sama Ardi. Terima kasih, Mas. Kamu memang suami terbaik. Fania tersenyum bahagia. Di dalam hati, ia bertekad akan mengubah penampilan dan cara berpakaiannya lebih bagus daripada Kanaya. Tunggu saja, Kanaya. Nanti kamu pasti tidak akan bisa menandingi penampilanku. Baru juga pakai barang seperti itu, sudah sombong. Fania, di dalam hati, bab ke-70. Ikram sedang berdiskusi dengan beberapa staf saat telepon di hadapannya berdering. Rupanya yang mengepon adalah asisten Pak Mulyo. Ia menyampaikan pada Ikram kalau 15 menit lagi akan diadakan meeting khusus untuk bagian marketing. Ikram diminta mengajak timnya ke ruang meeting. Kok dadakan, Pak? Kira-kira mau bahas soal apa, ya? Tanya salah seorang tim Ikram.
Entahlah, benar-benar tidak ada informasi sebelumnya. Bereskan ini semua, lalu kita ke ruang meeting. Baik, Pak. Beberapa menit kemudian, semua tim marketing sudah berada di ruang meeting. Di sana sudah ada Pak Mulyo, kepala divisi yang akan memimpin meeting kali ini. Dalam meeting kali ini, Pak Mulyo menyampaikan kalau Demian, selaku pemimpin perusahaan, meminta para manajer marketing dan timnya untuk fokus memikirkan strategi pemasaran untuk proyek mereka yang saat ini sedang berjalan di Yogyakarta. Tim yang sukses di proyek ini akan mendapatkan bonus ke luar negeri. Tapi bagi tim yang gagal, harus siap-siap posisinya di rolling. Para tim bersemangat sekaligus was-was. Di dalam hati, Ikram bertekad jika dirinya akan menunjukkan kualitasnya kali ini. Ia merasa sangat yakin bisa menaklukkan tantangan kali ini. Jalan-jalan ke luar negeri dan mendapat pengakuan dari pimpinan adalah salah satu impian terbesarnya saat ini. Hampir 1 jam berlalu, meeting akhirnya selesai. Ikram yang merasa suntuk, memilih turun untuk membeli kopi. Saat ia baru saja keluar dari lift, pintu lift eksklusif yang ada di hadapannya sedang menutup. Namun Ikram masih bisa melihat wajah seseorang yang ada di dalam lift tersebut. Kak, Kanaya? Pintu lift tertutup rapat, membuat Ikram membuang nafas kasar. Dia seperti Kanaya, tapi penampilannya sedikit berbeda. Dia juga menggunakan lift khusus itu. Apa mungkin aku salah lihat? Ikram mengusap tengkuknya. Setelah itu, ia kembali melanjutkan langkahnya. Demian terkejut melihat kedatangan istrinya. Ia langsung berdiri dan menyambut wanita itu dengan pelukan hangat dan sebuah ciuman. Rasanya aku tidak percaya melihat kamu datang ke sini, sayang. Ini adalah pertama kalinya kamu menginjakan kaki di kantor ini. Seharusnya kamu bilang dulu agar aku bisa menyiapkan sesuatu yang spesial untukmu. Ucap Demian. Tangannya masih betah berada di pinggang wanita itu. Tadi aku habis keluar dengan Oma. Kebetulan mobil Oma lewat di depan kantormu. Oma dan Ethan lanjut ke apartemen, sedangkan aku diturunkan di sini. Kamu sedang sibuk? Aku tidak mengganggu, kan? Tidaklah, sayang. Ayo kita duduk. Kamu mau minum sesuatu? Tidak, sayang. Jadi, apa yang membawa istriku datang ke sini? Apa karena Ikram? Tanya Demian. Terlihat jelas ada kecemburuan di dalam pertanyaan itu. Kok Ikram? Tidaklah, sayang. Awalnya aku juga tidak mau mampir. Tapi Oma bilang, tidak ada salahnya sesekali aku mengunjungi suamiku di kantor. Makanya Oma memberikan kartu aksesnya dan menjelaskan kemana saja aku harus pergi saat masuk ke gedung ini. Kamu senang aku datang, bagaimana? Demian tertawa. Habisnya, kamu selalu membuatku menginginkan hal yang lain, sayang. Oh ya, aku sudah meminta kepala divisi marketing untuk menjalankan rencana pertama. Apa kamu yakin rencana ini bisa membuat Ikram lengser dari posisinya? Tanya Kanaya. Jujur saja, sedikit ada keraguan di hatinya. Jika dia tidak berhasil memenuhi tantangan ini, maka dia harus siap di rolling. Bukan hanya penempatan, tapi jabatannya juga akan terkena dampak. Kenapa? Apa kamu ragu? Mengingat bagaimana dia yang begitu cepat bisa mencapai posisi manajer marketing saat di Malang, aku jadi khawatir. Dia bisa saja menyelesaikannya dengan baik. Demian tertawa, membuat Kanaya merasa bingung. Sepertinya kamu tidak tahu. Dia bisa mencapai posisi manajer marketing karena dia menjebak manajer yang lama. Anggaran pemasaran yang sudah digunakan sebagaimana mestinya, justru diubah oleh Ikram yang membuat manajer lama itu dipecat secara tidak hormat dan dia yang menggantikan posisinya. Aku sudah menyelidiki soal ini, sayang. Kanaya terkejut mendengar apa yang baru saja diucapkan suaminya. Apa? Jadi dia menggunakan cara licik untuk naik ke posisi itu? Demian mengangguk. Pantas saja prosesnya sangat cepat. Iya, sayang. Jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Meski begitu, sebagai pimpinan perusahaan, aku akan tetap bersikap profesional. Jika memang dia bisa menunjukkan kemampuannya, maka benefit yang telah dijanjikan akan ia dapatkan. Tapi jika gagal, ia juga harus menerima konsekuensinya. Iya, sayang. Aku mengerti hal itu. Nyonya Namira menghampiri suaminya yang sedang duduk termenung di dekat kolam renang. Satu tepukan di pundaknya, akhirnya berhasil membuyarkan lamunan Orya itu. Iya, Ma? Ada apa? Tanya Tuan Hans. Papa tuh yang ada apa? Kok malah melamun? Melamun malam-malam begini, nanti kesambet. Loh, apa ada masalah di perusahaan? Tanya Nyonya Namira. Tidak juga, Ma, alhamdulillah. Usaha lancar tanpa kendala yang berarti. Kalau begitu, apa yang sedang Papa pikirkan sampai melamun begitu? Tuan Hans menatap wajah istrinya. Sebenarnya ia ingin menyampaikan sesuatu, tapi terlihat jelas ada keraguan di sana. Ma? Bagaimana kalau kita berikan adik untuk Jbara? Dia pasti kesepian menjadi anak semata wayang. Papa ini bicara apa sih? Kalau ngomong itu dipikir dulu. Coba ingat umur.
Meski Mama masih belum menopausa, tapi sudah tidak mungkin untuk hamil lagi. Kita ini sudah tua. Kalau Mama hamil lagi, yang ada malah jadi viral dan ditertawakan semua orang. Ada-ada saja, sih. Lagian Bara juga tidak butuh adik. Dia juga tidak merasa kesepian. Dia masih punya adik sepupu dari Livia, juga dari adikku. Tuan Hans menghela nafas. Tapi sepertinya seru juga kalau kita punya anak perempuan. Nyonya Namira menatap tajam suaminya. Tunggu saja Bara menikah. Istri Bara nanti yang akan jadi anak perempuan kita. Jangan ngaco deh, Pa, tidak ada adik lagi untuk Bara. Lagian kita juga bakal punya anak perempuan kalau saja dulu Papa tidak macam-macam. Aku sampai stres dan keguguran. Kenapa sih tiba-tiba kepikiran ke arah sana? Jangan bilang Papa ada niatan untuk menikah lagi, ya? Papa sudah tahu kan apa konsekuensinya. Tuan Hans menelan saliva, guna membasahi tenggorokannya yang tiba-tiba saja terasa sangat kering. Ia tahu betul konsekuensi apa yang dimaksud oleh istrinya. Mama bicara apa sih? Mana mungkinlah Papa mau menikah lagi. Diberi kesempatan kedua saja, Papa sudah sangat bahagia dan bersyukur. Ucap Tuan Hans sembari tersenyum. Lalu, kenapa sekarang bicara soalnya tambah anak? Tidak mungkin datang secara tiba-tiba, kan? Pasti Papa sudah memikirkan hal ini sebelumnya. Tidak, Ma, memang hanya tiba-tiba kepikiran saja. Sudah ya, jangan diperpanjang lagi. Tuan Hans berdiri dan hendak masuk ke dalam rumah. Namun baru beberapa langkah, ia langsung mematung karena mendengar ucapan istrinya. Papa punya anak dari wanita lain, ya? Tuan Hans berbalik, menatap istrinya dengan senyuman yang menghiasi wajahnya. Mama bicara apa sih? Anak kita kan hanya Bara saja. Aku tidak membahas soal kita, tapi soal Papa. Ya Tuhan, tidak ada sayang. Awas ya, Pa, Papa tahu kan apa yang bisa Mama lakukan jika Papa berani berbuat yang tidak-tidak. Nyonya Namira melangkah lebih dulu meninggalkan suaminya. Tuan Hans menghela nafas berat. Tidak menyangka respon istrinya akan seperti itu. Padahal kan aku hanya bertanya, kok dia malah marah dan merembet kemana-mana. Tuan Hans melangkah masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke ruang baca. Namun saat akan membuka pintu ruangan tersebut, ponselnya berdering. Ekspresi pria itu seketika berubah. Terlihat cemas sekaligus kesal. Aduh, kenapa dia menelpon di saat yang tidak tepat seperti ini?